Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dalam pembelajaran bab 2 persamaan kuadrat dengan topik jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Disampaikan oleh Awan Winanto dan Ibu Sari Rahmawati SPD. Hal menarik yang akan dipelajari adalah yang pertama, menentukan hasil penjumlahan dan hasil perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akar suatu persamaan kuadrat. Yang ketiga, menyusun persamaan kuadrat baru dari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang pertama diketahui. Berikutnya, cara menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar suatu persamaan kuadrat. Perhatikan, persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Misal akar-akar realnya adalah X1 dan X2. Atau alfa dan beta. Atau P dan Q. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat ini, AX kuadrat tambah BX tambah C, boleh dalam variabel X, dalam huruf Yunani atau huruf Romawi, atau dengan huruf alfabet P dan Q. Ini akar-akarnya selalu berpasangan. Dari butir pertama, kita dapatkan bahwa jumlah akar-akarnya adalah X1 tambah X2 dirumuskan dengan min B per A. Sekali lagi, X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Ini dinyatakan sebagai jumlah akar-akarnya. Dalam huruf yang lain atau variabel yang lain bisa digunakan nanti alfa tambah beta jumlahnya. Atau P tambah Q. Tergantung pada soal yang diminta. Selanjutnya butir yang ketiga, hasil kali akar-akarnya adalah X1 kali X2. Akar-akar tadi dikalikan, dirumuskan dengan C per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Sekarang perhatikan contoh. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat di bawah ini. Jadi di sini kita mencari akar-akar persamaan kuadrat jumlah dan hasil kalinya tanpa mencari X1 dan X2, tapi langsung menggunakan rumus yang di samping. Pertama, X pangkat 2 tambah 3X min 4 sama dengan 0. Langkah pertama sama, kita tentukan dulu berapa nilai A, B, dan C. A, 1, B, 3, C, negatif 4. Selanjutnya, jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat berarti X1 tambah X2. Rumusnya perhatikan di samping, negatif B per A sama dengan negatif X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Ya, negatif B per A, negatif 3 per A per 1 sama dengan negatif 3. Kita lanjutkan, hasil kali persamaan akar-akar persamaan kuadrat X1 kali X2 sama dengan, perhatikan, C per A. Rumusnya bisa dihafal, C per A. Di X1 kali X2 sama dengan C per A. C negatif 4 per A per 1. Negatifnya negatif 4. Jadi bisa kita simpulkan jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah negatif 3. Sedangkan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat adalah negatif 4. Untuk nomor 2, 3x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0. Langkahnya kita definisikan A sama dengan 3, B sama dengan
1 dan C sama dengan negatif 2. Jumlah akar-akarnya adalah X1 tambah X2 sama dengan, rumusnya sama, min B per A. Sehingga hasil jumlah akar-akarnya adalah negatif B, B-nya 1. Per A, A-nya 3. Inilah jumlahnya. Dan hasil kalinya X1 kali X2, rumusnya C per A. Sehingga substitusi C sama dengan negatif 2 per A sama dengan 3. Selesai untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, 2x kuadrat kurang 6x ditambah 5 sama dengan 0. Hasil jumlahnya adalah X1 tambah X2 sama dengan titik-titik. Silakan kalian coba untuk tugas mandiri. Dan X1 kali X2 sama dengan titik-titik sebagai tugas mandiri di akhir pertemuan ini. Menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, kita rubah dulu ke bentuk setara dengan membagi semua ruas dengan A. Jadi ini kita bagi semua dengan A. A per A, 1. B per A, di B per A kali X. C-nya kita bagi dan A juga, C per A. Sama ruas kanan 0 bagi A, tetap 0. Jadi AX pangkat 2 plus B plus C sama dengan 0 diubah ke bentuk setara sama dengan X pangkat 2 tambah B per A kali X tambah C per A sama dengan 0. Kenapa kita rubah? Untuk mempermudah kita memasukkan atau mensubstitusikan X1 tambah X2 min B per A dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Contoh, diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar-akar X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 3. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Jadi di sini akar persamaan kuadrat sudah ada, kita menentukan apa persamaan kuadratnya. Langkah yang pertama, kita tulis dulu. Jumlahnya adalah akar-akar X1 tambah X2 sama dengan, ingat rumus, min B per A. Satunya kita ganti dari soal 2 tambah X2 tambah negatif 3 sama dengan negatif B per A. 2 ditambah 3 tambah negatif 3 negatif 1 sama dengan negatif B per A. Nah, negatif B per A kita rubah menjadi positif dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan negatif. Jadi di sini kuncinya B per A-nya harus bernilai positif. Jadi kita rubah negatif 1 kali negatif jadi positif 1. Negatif B per A dikali negatif jadi positif B per A. Atau B per A nilainya adalah sama dengan 1. Kita lanjutkan. Perkalian akar-akarnya. X1 kali X2 sama dengan C per A. X1, 2, A kali X2 negatif 3 sama dengan C per A. 2 dikali negatif 3 negatif 6 sama dengan C per A. Atau nilai C per A-nya adalah negatif 6. Selanjutnya kita masukkan nilainya ke dalam bentuk tadi, untuk persamaan kuadrat yang baru. Jadi bentuk persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2, lihat rumus di atas, tambah B per A kali X, tambah C per A sama dengan 0. Kita substitusikan nilai-nilainya.
X pangkat 2 tambah B per A. B per A kita tadi bernilai positif 1. Kita tulis 1X. Tambah C per A kita berapa? Negatif 6. Dalam kurung negatif 6 sama dengan 0. X pangkat 2 tambah 1 biasa tidak ditulis, cukup X. Positif kali negatif, negatif 6 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat yang terbentuk dari akar-akar X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 3. Jadi kebalikannya, persamaannya yang ditanya. Contoh 2, diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar-akar X1 negatif 4 dan X2 3/2. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Perhatikan akar-akarnya, salah satu negatif, salah satunya pecahan. Bagaimana untuk solusi soal seperti ini? Kita jawab bersama. Mulai dari jumlah dari akar-akar. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Kita tinggal substitusikan nilai X1 dan X2 yang diketahui. X1 sama dengan negatif 4 ditambah pecahan X2 3/2 sama dengan negatif B per A. Cara cepat untuk menyelesaikan penjumlahan campuran adalah sebagai berikut. Perhatikan langkah-langkahnya. 2 kali negatif 4, negatif 8, ditambah 3 per penyebutnya 2. Sekali lagi, 2 kali negatif 4, 2 kali negatif 4, dapatlah negatif 8, ditambah 3, tambah 3, per penyebutnya 2. Sama dengan negatif 8 tambah 3, negatif 5, per 2, sama dengan negatif B per A. Ingat kembali bahwa persamaan kuadrat yang kita cari harus memenuhi X kuadrat tambah B per A, X tambah C per A sama dengan 0. Di sini B per A-nya positif. Kita ubah B per A yang negatif menjadi B per A positif dengan cara mengalihkan dengan bilangan negatif. Negatif 1. Negatif 5 kali negatif 1 positif 5 per 2. Negatif B kali negatif 1 positif B. Jadi dia B per A. Jadi B per A sama dengan 5/2. Kita dapatkan B per A-nya 5/2. Kita lanjut untuk perkaliannya. Lanjutkan perkaliannya. X1 kali X2 sama dengan C per A. Substitusi X1 negatif 4 kali X2-nya 3/2. Kita bisa bagikan 4 dibagi 2 dapat 2. Sama dengan C per A. Sehingga kita peroleh 4 bagi 2, 2, berarti dia jadi negatif 2 dikali 3 sama dengan C per A. Negatif 2 kali 3 sama dengan 6, negatif 6 sama dengan C per A. Jadi kita peroleh C per A sama dengan negatif 6. Kita sudah dapatkan nilai B per A dan C per A. Selanjutnya tinggal menyusun persamaan kuadratnya. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah B per A X ditambah C per A sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diperoleh. X kuadrat tambah B per A 5/2, 5/2, X tambah C per A sama dengan negatif 6. Negatif 6 sama dengan 0. Sampai di sini ini sudah selesai dan benar. Tetapi belum sederhana. Belum sederhana. Kita sederhanakan.
Untuk menyederhanakan, perhatikan penyebut jika ada pecahan. Di sini ada pecahan 5/2, penyebutnya adalah 2. Maka persamaan kita kalikan dengan penyebut terbesar, yaitu 2. Atau KPK dari penyebutnya. Kita dapatkan 2. 2 kali X kuadrat. 2X kuadrat. 5 kali 2, 10. 10 dibagi 2, 5. Jadi ditambah 5X. Atau kalau kalian ingin cepat, jika penyebutnya sudah sama, ambil saja pembilangnya. Berikutnya, positif kali negatif-negatif. Negatif 6 kali 2, negatif 12. Sama dengan 0 kali 2, 0. Jadi persamaan tersebut adalah, jadi persamaan kuadratnya, PK-nya adalah 2X kuadrat tambah 5X dikurang 12 sama dengan 0. Contoh 3. Diketahui persamaan kuadrat 2X pangkat 2 tambah 5X min 12 sama dengan 0. Dan akar-akarnya adalah X1 dan X2. Tentukan bentuk persamaan kuadrat baru jika akar-akar persamaan kuadrat yang baru adalah 2X1 dan 2X2. Kita jawab. Langkahnya ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, nanti kalian menjawab ikuti langkah. Langkah yang pertama, kita tulis dulu persamaan kuadrat yang lama yang ada di soal di atas. 2X pangkat 2 kuadrat lama, 2X pangkat 2 tambah 5X kurang 12 sama dengan 0. Kita cari X1 tambah X2, jumlah akar-akarnya. Ini rumus min B per A. Kita sudah tahu, kita langsung saja. B-nya negatif 5, jadi negatif 5. Min B, min 5. Per A, per 2. Nah, jadi, kita lanjutkan X1 kali X2. Rumusnya adalah C per A. C-nya negatif 12 per A, per 2. Sama dengan negatif 6. Langkah yang kedua, kita cari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Rumusnya tetap sama. Yang baru, jumlah akar-akarnya adalah X1, 2X1 tambah 2X2. Sama dengan, kita faktorkan 2 dalam kurung X1 tambah X2. Ini kita kali kembali ke soal 2 kali X1, 2X1, 2 kali X2, 2X2, sama dengan min B per A. 2 dikali X1 tambah 2X1 tambah X2 tadi kita lihat ke persamaan kuadrat yang lama adalah negatif 5/2. Kita substitusikan. Berapa negatif 5/2? Sama dengan negatif B per A. Duanya bisa kita coret. Hasilnya sisanya negatif 5 sama dengan negatif B per A. Biar B per A-nya positif, jadi semua ruas kita kalikan negatif. Jadi negatif 5 kali negatif jadi positif 5. Negatif B per A dikali negatif jadi B per A. Jadi B per A sama dengan 5 untuk persamaan kuadrat yang baru. Kita lanjutkan hasil kali. Jadi 2X1 kali 2X2. 2 kali 2, 4 kali X1 kali X2. 4 sama dengan 4 kali X1, X2 tadi kita substitusikan. X2 kita tadi berapa? Negatif 6. Ya, kalikan negatif 6. Sama dengan negatif 24. X1 kali X2. Jadi X1 kali X2 sama dengan C per A. Jadi C per A kita adalah negatif 24.
Langkah yang berikutnya, kita substitusikan hasil kita tadi ke persamaan kuadrat baru. Ingat, bentuknya adalah X pangkat 2 plus B per A kali X plus C per A sama dengan 0. Jadi, yang ini yang kita pakai adalah yang baru. Jadi, X pangkat 2, perhatikan, B per A, B yang baru 5, X tambah C per A-nya negatif 24, dalam kurung sama dengan, kita sederhanakan, X pangkat 2 tambah 5X min 24 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat yang baru. Contoh 4. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 12 sama dengan 0. Dan akar-akarnya adalah x1 dan x2. Tentukan bentuk persamaan kuadrat baru jika akar-akar persamaan kuadrat yang baru adalah kebalikan dari akar-akarnya. X1 kebalikannya adalah 1 per x1. Jadi ini disebut dengan kebalikan. Dalam bahasa kerennya adalah inverse. Kebalikannya adalah x1 per x1 dan 1 per x2. Soalnya sama dengan soal pada contoh 3. Untuk persamaan kuadratnya sama ya, tetapi permasalahan pada yang baru berbeda. Penyelesaian, itu di awal dari bentuk 2x kuadrat tambah 5x kurang 12 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat lama. Jadi langkah pertama untuk persamaan kuadrat yang lama, kita tentukan jumlah dan hasil kalinya dulu. Jumlah x1 tambah x2 sama dengan min b per a. Sama dengan min b, negatif b-nya adalah negatif b per a. B 5, a 2. Jadi kita dapatkan di sini min B per A sama dengan negatif 5 per 2 untuk X1 dan X2. Ya. Jadi, maaf, X1 tambah X2 sama dengan min 5 per 2. Ini harus diingat. Selanjutnya kita cari untuk perkaliannya. Masih persamaan kuadrat yang lama. X1 kali X2 sama dengan C per A. Kita masukkan substitusi nilai C. C-nya adalah negatif 12. Negatif 12 per A. A-nya adalah 2. Sederhanakan menjadi negatif 6. Kita dapatkan X1 kali X2 sama dengan negatif 6. Yang kedua, akar-akar persamaan kuadrat yang baru atau jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat yang baru. Masukkan persamaan kuadrat baru adalah yang pertama jumlahnya 1 per x1 tambah 1 per x2 sama dengan, ini kita sederhanakan dulu. Nanti di bagian akhirnya tetap min B per A. X1 kali X, penyebutnya tidak sama, kita kalikan sebagai KPK-nya X1 kali X2. Kemudian ini tukar tempat, 1 kali X2 adalah X2 ditambah 1 kali X1, X1. Atau kita tukar X1 tambah X2 per X1 kali X2 nanti menjadi negatif B per A. Nilai yang ada di sini X1 per X2 kita ambil dari akar-akar persamaan yang lama. Sehingga diperoleh min B per A sama dengan, kita ganti ini ya. Kita ganti X1 per X2-nya adalah ini. Negatif 5 per 2. Kemudian per
X1 kali X2. Nilainya adalah ini. Kita substitusikan menjadi negatif 6. Kita ingin hilangkan tanda negatif pada B per A. Sehingga langsung, oh ya, ini kita sederhanakan dulu, negatif bagi negatif jadi positif. Nah, kita ubah dulu menjadi bentuk yang lain. 5/2 tanda bagi, berarti dia bagi 6. Pembagian menjadi perkalian ya, penyebutnya dibalik. 5/2 kali 1/6. Sehingga didapat 5/12. Negatif B per A sama dengan 5/12. Kita hilangkan tanda negatif. Kita kali dengan negatif 1. Diperoleh B, jadi B per A sama dengan kali negatif 1, 5 kali negatif 1, negatif 5/12. Ini B per A untuk persamaan kuadrat yang baru. Selanjutnya yang kedua adalah hasil kali. 1/X1 kali 1/X2 sama dengan C per A. Kita lanjutkan. 1 kali 1, 1 X1 kali X2, X1 kali X2 sama dengan, kita langsung X1 kali X2 ini kita ambil langsung di sini sama dengan negatif 6 sama dengan C per A. Jadi didapatkan C per A nya sama dengan 1/6 atau C per A sama dengan negatif 1/6. Yang ketiga, kita susun persamaan kuadrat yang baru. Persamaan kuadrat baru. Kalau yang kedua adalah jumlah dan hasil kali, persamaan kuadrat yang baru. Yang ketiga adalah persamaan kuadrat yang baru. Rumusnya tetap X kuadrat tambah B per A X tambah C per A sama dengan 0. Kita lanjutkan ke kanan. X kuadrat tambah B per A. Negatif 5/12. Ini negatif X. Kita kurung. Ditambah C negatif 1/6. Negatif 1/6. Dan kurung sama dengan 0. Perhatikan penyebutnya. 12 dengan 6. KPK-nya adalah 12. Kita gunakan KPK. KPK dari penyebutnya adalah 12, sehingga kita kalikan dengan KPK-nya. Kali dengan KPK, ya, KPK, yaitu 12. Hasilnya, perhatikan sebelah kiri. X kuadrat kali 12 sama dengan 12X kuadrat. Negatif kali positif, negatif. 5/12 kali 12, ini dua penyebutnya dibagi saja. 12 bagi 12, 1 kali 5, 5. 5X. Negatif 12 kali 1, 12 bagi 6, 2. Sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat yang baru. Persamaan kuadrat baru adalah 12X kuadrat kurang 5X kurang 2 sama dengan 0. Tugas mandiri kita hari ini. Pertama, diketahui persamaan kuadrat 2X pangkat 2 min 6X tambah 5 sama dengan 0. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Kedua, diketahui persamaan kuadrat 2X pangkat 2 min 6X tambah 5 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru jika akar-akar persamaan kuadrat yang baru adalah 5X1 dan 5X2. Bersabarlah dalam belajar di kondisi seperti saat ini. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.